Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib isya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang kami hormati pimpinan kita, Ketua IPIM Kota Palu yang mulia Al-Ustaz Al-Hajj Dr. Sirajuddin Abdullah yang telah memberikan sambutan kepada kita, dan tentunya beliaulah menjadikan asbab kita berkumpul malam hari ini, dan juga tentunya hadir di tengah-tengah kita juga teman-teman beliau para pengurus IPIM baik di kalangan Kota Palu atau provinsi yang juga kami hormati. Juga kami hormati imam masjid atau ketua takmir Masjid Mizabur Rahmah yang barusan telah memberikan sambutan juga kepada kita. Mudah-mudahan harapan-harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga di belakang beliau ada para imam semuanya, para penjaga masjid ini, para pegawai syarat yang baik masjid ini atau masjid yang di sekitar yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga kami hormati banyak pimpinan-pimpinan pengurus organisasi keagamaan atau sosial dari DMI, dari MSB, dari Majelis Subuh, Majelis Maghrib Isya Palu Selatan. Saya lihat juga ada juga para santri ini, saya lihat yang semuanya tentunya tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kami hormati para hadirin dan hadirat yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita berharap kepada Allah tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan malam ini menjadikan asbab kita berkumpul nanti di hadapannya Allah di tempat yang baik, di surga yang baik, yaitu bersama ketuanya orang yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus saya berterima kasih setelah diundang di acara yang 100 ketiga. Sungguh perjalanan sudah panjang, minggu demi minggu, tentunya sudah berganti bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kita doakan semoga organisasi ini dan yang mendukungnya termasuk organisasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya mengingatkan pentingnya umur malam hari ini. Baru 6 hari atau sekitar 5 hari kita tinggalkan tahun 2024. Betul tidak? Nah, kita sekarang sudah berada di tahun 2025. Dengan bertambahnya tahun Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah umur juga kita, dan sekaligus jatah umur kita di dunia ini sudah berkurang. Betul tidak? Mohon maaf kalau kesehatan, tahun kemarin mungkin kita sakit-sakitan, di tahun ini bisa kemungkinan kita sehat kalau kesehatan. Mohon maaf kalau jabatan, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tahun kemarin kita manusia biasa, tidak dianggap apa oleh orang, tapi berkat seumpamanya kemarin ada apa pilihan ini dan itu kita terangkat. Itu kalau jabatan bisa bertambah sekarang, atau setara sosial kita. Kalau tahun kemarin kita orang biasa, kemungkinan tahun ini kita akan meningkat. Begitu seterusnya masalah dunia ini. Tapi ketahuilah tentang umur ini, siapapun di antara kita, pejabat pun, rakyat pun, atau imam pun, makmum pun, semua itu akan berkurang. Betul tidak? Kita akan berkurang tidak? Berkurang Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahun kemarin, maaf, yang jatah umur kita ini tinggal 5 tahun seumpamanya, sekarang sudah tinggal 4 tahun Bapak Ibu. Yang kemarin tinggal 4 tahun, maka sekarang sudah tinggal 3 tahun, dan begitu seterusnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Maka dari itu kata Imam Ghazali, nafasun min anfasika jawharatul lahi madalah. Satu hembusan nafas yang diberikan oleh Allah bukan nafas yang
saling tertipu manusia tersebut. Apa itu sihah wal farad? Nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang. Farad kesempatan. Apa maksud kesempatan? Yaitu jatah hidup kita di muka bumi ini. Maghbun banyak manusia, kata Rasulullah SAW. Apa mana maghbun? Mana maghbun itu ada sahabat. Artinya dia rugi. Begitu Bapak. Mohon maaf. Umpamanya saya mempunyai barang ini, harganya kemarin harganya 100.000. Saya jual 10.000. Rugi tidak? Rugi Bapak. Saya ini namanya maghbun. Saya ini tertipu. Saya orang yang rugi. Lah kata Rasulullah, banyak orang infakkan waktunya ini, umurnya dan kesehatannya di dalam sesuatu yang tidak menguntungkan baginya. Dia banyak kerugian dengan menginfakkan melalui waktunya tersebut. Maka dari itu kita hemat-hematlah Bapak Ibu tentang menjalani waktu ini. Kikir-kikirlah kita. Coba kita kalau punya uang Bapak Ibu, kita punya uang seumpama ini. Sekarang saya yakin kita semua dibawa uang ke masjid ini. Nanti kita pulang, lihat semua orang ini, apa yang kita beli begitu semuanya. Iya, tidak mungkin kan dilihat dulu apa yang faedahnya sama saya. Kalau berguna baru saya beli. Ini kita mempergunakan harta kita. Padahal kalau habis harta kita bisa kita telepon teman kita, bantu kita. Ada lagi uang kita. Lah giliran umur ini Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sudah berlalu 1 jam tidak bisa orang mengembalikan. Lah kata Rasulullah di sini banyak orang ini tertipu. Maka dari itu nasihatnya adalah bagi umur yang 40 tahun ke atas, terutama ini, yuk hemat-hematlah waktu yang di sisa-sisa waktu ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ketika menerangkan adabnya seorang muslim menjelang ketika terbit matahari sampai dengan waktu zuhur adalah hendaknya gunakan waktunya 4 perkara ini Bapak Ibu. Apa yang pertama? Yang pertama ini yang paling afdal, an tusarrifahu fi tahsilil ilmi nafi. Hendaknya gunanya kita ini sisa waktu ini, kata Imam Ghazali, gunakanlah umur kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Kriteria ilmu yang bermanfaat adalah satu, ilmu agama yang bisa menuntun kepada kita tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat itu adalah yang mengajak kepada kita untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf Bapak Ibu, ada ilmu agama juga, tapi ini tidak menambah takut kepada Allah. Malah hukum-hukum Allah dimodifikasi tergantung pesanan besarnya amplopnya ini. Berapa engkau kasih sama saya, maka beginilah nanti hukumnya. Tapi kalau begini, kurang lebihlah ada orang yang mempunyai mencari ilmu yang demikian, ketahuilah biar itu bertintal agama pun, orang yang dan kiai pun, orang panggil Pak Ustadz pun, orang panggil Pak Imam pun, kalau begini orang tersebut itu bukan ilmunya, ilmu yang bermanfaat. Nah ini adalah ketika kita menggunakan ilmu kita, waktu kita untuk digunakan mencari ilmu yang bermanfaat, baik kita sebagai pengajar atau kita sebagai mustami pendengar, ketahuilah ini adalah waktu yang paling bagus kita gunakan untuk mendapatkan. Biar itu habis, tapi itu pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dibilang, kata Rasulullah dalam hadis Abu Dzar, hudur majlisi ilmin khairun min alfi rak'atin. Hadirnya majelis ilmu Bapak Ibu seperti sekarang ini 1 jam saja antara maghrib dan isya saja, maka itu kata Rasulullah lebih bagus daripada orang yang beribadah 1000 rakaat. Ada kira-kira di sini pernah coba 1000 rakaat? Walaupun yang berbicara ini belum bisa. Kadang kita maaf ini sebentar lagi tarawih, kan cari masjid-masjid yang tepat. Betul tidak? Masjid yang lama itu tarawihnya biasanya sedikit jamaahnya. Itu pun orang-orang tua biasa. Kenapa? Lama. Lah ini kita hadir yang semacam ini. Maka apa kata Rasulullah? Lebih bagus daripada dia itu melakukan ibadah 1000 rakaat. Bahkan ditambah lagi kata Rasulullah, lebih bagus daripada orang yang menyaksikan 1000 jenazah. 1000 jenazah. Mungkin 1 tahun kita belum pernah sholat jenazah kalau sampai 1000. Mungkin seumur hidup belum pernah. Betul tidak? Tapi ketika
semacam ini Bapak Ibu, maka apa kata Rasulullah, lebih bagus Anda pahalanya itu akan mendapatkan daripada 1000 menyaksikan jenazah. Bahkan 1000 lebih bagus lagi daripada iyadah al-marid, menyaksikan atau menengok daripada saudara kita yang sedang sakit sebanyak berapa? 1000 orang. Ini luar biasa Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala ketika waktu kita ini digunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Maka saya sebagai warga Palu sangat berterima kasih kepada IPIM yang mana ada kegiatan majelis ilmu setiap minggu yang beliau ini lakukan yang itu semacam ini. Maka itu tidak ada lagi bagi kita. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah umur 40 tahun ke atas ini, yang umurnya jatahnya sudah lebih sedikit. Kalau umurnya kata Rasulullah umur umatku berapa? 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. Dan sedikit yang melampaui. Kalau yang sudah 40 tahun ke 60 ini tinggal berapa? Kalau 60 ya, tinggal 20 Pak. Kita ini mohon maaf, kejadian pada waktu anak-anak dulu itu masih ingat sekarang ini. Padahal sudah 40 tahun. Seperti kemarin. Dan bagaimana yang 20 tahun yang akan datang ini tepatnya lagi. Maka dari itu, alhamdulillah kita bersyukur juga ada bimbingan tiap hari Sabtu kegiatannya, ada FSB, ada tiap hari, ada majelis lain juga. Marilah Bapak Ibu gunakan waktu kita ini, ada yang namanya itu tahsil ilmu nafi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita hanya fokus ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka itu haba'an mansura Bapak. Tidak ada gunanya. Maka itu gunanya ilmu ini adalah sampai Allah turunkan Al-Quran dan turunkan Rasulnya. Untuk apa? Agar tahu bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala ini bukan cuma dengan perasaan, bukan cuma dilihat orang berwudu begitu, orang sholat begitu. Tidak cukup begitu Bapak Ibu. Harus hadir majelis ilmu yang terangkan masalah wudu, harus hadir majelis ilmu yang terangkan masalah sholat. Jangan seperti orang cerita Bapak Ibu ini. Ada 3 orang sholat, 1 jadi imam, 2-nya jadi makmum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah perjalanan sholatnya ini ada kodok melintas depan. Belum namanya kodok. Kelihatannya menjijikan kan? Dan kata sang imam bilang sama makmumnya, awas jangan sentuh kodok, ini najis. Kata sang makmum, satu Pak Imam, kalau sholat jangan bicara. Yang satunya bilang, kamu berdua batal sholatnya, bilang Nabi sholat. Dan kira-kira Bapak Ibu yang mana batal sholat? Yang mana? Semua ya? Kenapa semua kata imam? Kenapa saya batal? Kan kami imam amar ma'ruf nahi munkar itu boleh, bahkan wajib. Saya bilang agar tidak disentuh. Si makmum bilang kenapa saya batal juga? Kankah saya ini menghukumi? Dan begitu seterusnya. Tapi bagi orang yang sudah pernah belajar tentang sholat, bahwa di dalam sholat ketika takbiratul ihram tidak boleh berbicara dengan manusia, bolehnya hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun harus bahasa Arab. Kalau mau dilafalkan, beda kalau dalam hati, dalam sujud seumpamanya kita minta kepada Allah tidak disuarakan, itu boleh-boleh saja. Dan kata orang yang tahu tentang bab sholat, maka batal sholatnya orang tersebut. Begitu juga Bapak Ibu, muamalah kita keseharian, ibadah kita seharian ini sepertinya ada ibadah atau muamalah yang kata kita ini sudah boleh, sudah sahih. Tapi ketika didudukkan dengan ulama, ketika didudukkan dengan suatu kitab, ini salah. Apa contoh? Contoh lagi seumpama kita tahu rohan Bapak. Apa rohan itu? Gadai. Ya, gadai. Gadai. Kalau kita butuh uang, kan datang sama orang. Pak Haji seumpama apa? Mohon maaf saya contoh Pak Haji, biasanya yang banyak uangnya ini Pak Haji ya. Pak Haji, saya butuh uang. Mau apa? Mau nikah anakku, bayar uang panah ini. Jadi biasanya jika ditanya gadainya, kalau orang kota biasanya bawa mobil atau motor. Tapi kalau orang kampung biasanya yang digadaikan itu kebunnya atau tanahnya. Dan ketika sudah diserahkan itu uang, maka mobil itu ada di rumahnya Pak Haji, atau itu kebun dikelola oleh orang yang memberikan hutang. Sampai kapan? Sampai dia itu membayar hutangnya. Katanya boleh ini karena suka sama suka.
Kita bilang orang berzina itu suka sama suka juga, tapi melanggar kepada syariat ini tidak boleh. Rohan gadai ini disyariatkan di dalam agama adalah sebagai jaminan hutang. Ketika nanti jatuh temponya tidak bisa bayar, maka dia itu disuruh pilih, bayar atau ini saya mau jual. Ini adalah jaminan, sekedar jaminan. Kalau dipakai setiap hari, ya bilang Pak Haji, daripada saya sewa mobil sehari ini 300.000, ya mendingan saya kasih gadai ini, saya dapat pakai mobil ini secara gratis. Kan begini kebanyakan masyarakat sekarang Bapak Ibu, betul tidak? Begini kan, dan dia bilang ini suka sama suka, ini sudah halal. Tidak, buka-buka kitab-kitab muamalah pasti akan disalahkan yang begini. Sebab namanya gadai adalah hanya jaminan. Ambil surat-suratnya, takut ini nanti dijual mobil ini. Nah, kan begitu saja. Kalau dipakai setiap hari ini di dalam rumahnya, maka itu dinamakan ini doli. Kapan orang yang berhutang ini mau bayar Bapak? Kalau apa sombang? Kalau mobilnya diambil sama kita orang, apalagi dia orang ngegrab vaksin, ya ada bayar-bayar hutang. Di kampung juga begitu. Kapan mereka itu bisa bayar hutangnya? Kalau kebunnya dikelola oleh si pemberi hutang ini, tidak bayar-bayar ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsinya dalam majlis kita ini didirikan untuk memberikan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi sangat berterima kasih saya kepada IPIM ini yang mana telah melaksanakan majlis ilmu sehingga kita ini merasa berkebutuhan nanti jadwalnya nanti di mana minggu depan di sana. Maka kami akan hadir. Kenapa? Karena akan diberikan kepahaman ilmu agama sehingga itu adalah menjadikan bekal kita untuk bersyarat sahnya beribadah si Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali yang kedua, kalau kita tidak bisa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah gunakan untuk beribadah. Rasulullah katakan orang ahli surga itu nanti tidak ada penyesalannya ketika ada di surga kecuali mengingat waktunya dulu di dunia 1 jam dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Coba bayangkan Bapak, bayangkan. Kita kata Rasulullah di Al-Quran satu huruf berapa? 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf kata Rasulullah, tapi alif lam mim itu berapa? 3 huruf, berarti sudah 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim dalam 14 hurufnya. Fatihah 145. Loh, kalikan 10 bagaimana kalau 1 juz itu? Fatihah mungkin 2 menit selesai. Loh, tapi jarang kita ini mempergunakan waktu ini Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sama, kita dari rumah pergi ke masjid itu 5 menit. Siapa yang sambil baca Al-Quran? Siapa yang sambil? Padahal itu kita lakukan 5 menit saja itu, maka berapa itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, kamu gunakan itu adalah berkhidmat kepada manusia. Yang keempat adalah gunakan untuk mencari harta yang halal dengan cara yang halal. Dengan demikian kata Rasulullah, kata Imam Ghazali, maka Anda sudah selamat agamamu. Kamu tidak meminta-minta kepada orang lain karena kamu itu sudah berusaha. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yuk kita renungi 4 pekerjaan ini. Kira-kira dalam 24 jam porsinya kita ini lebih banyak yang mana ya? Apa mencari ilmu? Apa beribadah? Apa khidmat kepada orang muslim? Apa mencari rezeki yang halal? Minimal Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa yang semuanya ini kita yang pertama kita lakukan paling banyak, minimal kita semua 24 jam ini ada waktu-waktu ini semuanya. Alhamdulillah di sini ada IPIM kita hadiri setiap malam Senin. Kalau ulama katakan begini, kalau jasad kita 3 hari tidak makan, maka itu akan sakit, bahkan sebagian ada yang mati. Begitu juga hati kalau tidak menerima ilmu-ilmu agama ini, mau sana sampai 3 hari 3 malam, maka hatinya yang akan sakit. Maka dari itu kami sangat bergembira di Palu ini mulai sudah banyak majelis-majelis Bapak Ibu. Tidak ada alasan bagi kita kecuali kita hanya menyempatkan diri kita dari jadwalnya. Minimal kita nomor HP kita ini
Di antara teman yang baik adalah grup kita ini diikutkan grup-grup majelis. Jangan grup-grup yang tidak tentu apa sumbernya begitu. Ketika nomor HP kita dimasukkan di grup itu majelis, maka minimal itu ada teman yang mengirim kebaikan-kebaikan dan kita membacanya, mendengarkannya. Apalagi ada kiriman jadwal-jadwal pengajian yang semacam ini, insya Allah kita akan terbuka untuk menghadirinya. Jangan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi malam ini adalah malam yang ke-6 ya dari bulan Rajab. Yang tadi Pak Imam tadi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin ya amin ya rabbal alamin. Bahkan kalau mintanya kita ini Ramadan berikutnya, betul tidak? Bukan cuma Ramadan ini, ya Ramadan berikutnya pun juga dalam keadaan sehat walafiat, bagi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.